Kalian pernah nggak merasa sangat takut akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat? Atau merasa sangat kosong, hampa, gampang bosan, dan secara terus-menerus ingin mencari kegiatan untuk menyibukkan diri kalian? Atau juga mengalami kesulitan dalam mengontrol amarah, sehingga kalian terus-menerus menunjukkan amarah tersebut hingga terlibat dalam pertengkaran berulang kali. Apabila kalian pernah merasakan atau mengalami ketiga hal tadi, mungkin kalian harus mulai mewaspadai adanya kemungkinan bahwa kalian sedang mengalami gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Eits, tapi jangan buru-buru mendiagnosis diri kalian ya. Ada baiknya kalian tonton video ini hingga akhir untuk mengetahui apa sih borderline personality disorder itu. Menurut DSM-4-TR dan DSM-5, borderline personality disorder diartikan sebagai gangguan psikologi yang dicirikan dengan 1. Tidak stabilnya hubungan interpersonal, 2. Tidak mampu mengelola emosi secara ekstrim, 3. Terganggunya identitas dan citra diri dalam jangka waktu yang panjang, 4. Cenderung impulsif. Tak ada intermezzo dulu nih guys, kira-kira ada yang tahu nggak sih DSM itu apa? Jadi, DSM adalah singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Buku DSM ini bisa dibilang sebagai kitabnya gangguan atau penyakit mental loh. Isinya sendiri berupa pengertian, etiologi, gejala, dan penjelasan lain yang diperlukan dalam melakukan diagnosis. Jadi, apa aja sih yang bisa meningkatkan risiko seseorang untuk menderita BPD? Untuk sejauh ini, ada 2 faktor yang diperkirakan berpengaruh. Yang pertama, terkait genetik atau keturunan. Jadi, kalau misalnya ada anggota keluarga atau kerabat yang punya riwayat BPD, maka lebih besar risiko seseorang untuk menderita BPD juga. Kemudian yang kedua, pengalaman masa kecil yang memberikan efek traumatis. Misalnya seperti pelecehan seksual dan kekerasan secara emosional maupun psikis. Setelah ini akan disebutkan 9 gejala pada BPD. Gejala pertama yakni berusaha untuk menghindari situasi diabaikan, baik secara nyata pada realita maupun hanya pada imajinasi saja. Tetapi hal ini tidak termasuk self-mutilation atau perilaku bunuh diri. Penderita BPD sensitif terhadap lingkungannya. Ia merasa takut akan ditinggalkan yang intens dan kemarahan yang tidak pantas, misalnya panik atau marah apabila salah seorang teman terlambat datang atau membatalkan janji. Penderita percaya bahwa pengabaian tersebut diakibatkan karena mereka buruk. Ketakutan tersebut terkait dengan penderita yang tidak mau sendiri dan butuh ditemani oleh orang lain. Gejala yang kedua yakni hubungan interpersonal yang tidak stabil dan intens yang dicirikan dengan idealisasi dan devaluasi yang ekstrim secara bergantian. Biasanya hubungan yang dibangun oleh penderita BPD itu mengidealkan calon kekasih pada pertemuan pertama atau kedua. Ia juga menuntut agar mereka menghabiskan waktu bersama dan berbagi detail yang intim. Akan tetapi, penderita juga cepat berbalik untuk merendahkan pasangannya. Penderita berempati pada pasangannya sebagai timbal balik dari keberadaan pasangannya setiap ia memerlukan mereka. Gejala yang ketiga yaitu gangguan identitas berupa citra atau perasaan diri yang tidak stabil secara nyata dan terus-menerus. Penderita BPD memiliki perubahan citra diri yang tiba-tiba dan dramatis. Ciri-cirinya bisa dilihat dari bergesernya tujuan, nilai, ataupun aspirasi dalam dirinya. Jadi, anggap saja penderita BPD bisa saja tiba-tiba berganti identitas seksual atau tipe teman ataupun yang lainnya. Penderita melakukan hal seperti itu karena tidak ada hubungan yang bagi dia berarti. Selain itu, bisa juga karena dia kurang dukungan dari orang-orang terdekat atau kurangnya pengasuhan. Gejala yang keempat yaitu kecenderungan untuk bertindak secara impulsif dan berpotensi membahayakan diri. Nah, tindakan impulsif itu kan merujuk ke tindakan yang dilakukan dengan mendadak atau tanpa pikir panjang. Bagi penderita BPD, perilaku impulsif yang dilakukan ini umumnya juga berpotensi untuk membahayakan atau menyakiti diri mereka. Misalnya, perilaku belanja berlebihan, menyetir ugal-ugalan, berhubungan seks tanpa pengaman, berjudi, mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta makan sangat banyak dalam waktu singkat atau binge eating. Kemudian ada gejala yang kelima yaitu perilaku atau usaha bunuh diri berulang. Nah, penderita BPD itu punya dorongan untuk melakukan perilaku atau usaha bunuh diri berulang dan mereka juga cenderung melukai diri sendiri atau self-harm. Tindakan melukai diri ini terkadang juga merupakan bentuk ancaman terhadap orang lain yang menurut penderita BPD itu ingin meninggalkan mereka. Jadi, dengan mengancam orang lain bahwa dirinya akan menyakiti diri, penderita BPD itu berpikir bahwa orang tersebut tidak jadi meninggalkan mereka.
Selanjutnya, gejala keenam yaitu kesulitan mengatur emosi, sehingga suasana hati mudah berubah-ubah. Jadi penderita BPD itu punya kecenderungan untuk kesulitan mengatur emosi mereka. Mereka bisa mengalami perubahan emosi yang sangat intens dalam waktu yang cepat juga. Misalnya dalam 1 jam nih, penderita BPD yang tadi awalnya sedang dalam emosi sangat senang, bisa langsung berubah ke emosi sangat cemas. Lalu berubah lagi ke emosi sangat marah, nanti bisa berganti lagi ke emosi sangat sedih. Dan perubahan ini tuh bisa terjadi berulang-ulang dalam 1 jam itu. Gejala yang ketujuh adalah perasaan kronis terhadap kekosongan. Penderita BPD seringkali merasakan perasaan kosong secara terus-menerus. Walaupun ia berusaha untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan berbagai macam hal seperti melakukan aktivitas yang disukai, memakan makanan favorit, hingga melakukan aktivitas yang bersifat merusak diri, ruang kosong tersebut tidak pernah terpuaskan. Perasaan hampa akan tetap ada. Selanjutnya, gejala yang ke-8 adalah kemarahan yang tidak wajar dan intens atau kesulitan dalam mengontrol kemarahan. Penderita BPD merasa kesulitan dalam menahan dorongan untuk tidak marah. Kemarahan yang muncul cenderung bersifat luar biasa hingga menguasai dirinya. Penderita BPD mungkin saja melontarkan perkataan yang tidak pantas, melempar barang, ataupun menyerang orang lain. Gejala yang terakhir adalah membuat ide paranoid yang berkaitan dengan stres dan bersifat sementara atau gejala disosiatif parah. Penderita BPD dapat merasakan kecurigaan-kecurigaan mengenai orang lain. Misalnya, seperti merasa curiga mengenai motif orang lain, memperlakukannya dengan baik. Selain itu, ia juga merasa kehilangan kesadaran terhadap realita. Penderita BPD mungkin saja berpikir bahwa ia sedang tidak berada di tubuhnya, tidak berada dalam realitas saat ini, dan sebagainya. Nah, ternyata ada loh salah satu selebritas di Indonesia yang didiagnosis dengan borderline personality disorder. Kira-kira siapa ya? Yuk kita simak komentar selebritas ini mengenai BPD. Hai, aku Ariel Tatum, aku salah satu pejuang BPD, yaitu Borderline Personality Disorder, salah satu gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan ketidakstabilan emosi seseorang dan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak seorang individu tersebut dalam kesehariannya. Lalu gejala apa aja sih yang pernah dilaporkan oleh Ariel Tatum? Karena aku bisa dalam satu hubungan sama orang, di dalam hubungan itu juga aku bisa kayak benci banget sama itu orang dalam short period of time. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Mungkin ngapa-ngapain cuma kayak hal kecil gitu loh, tapi bener-bener anger dan rage-nya tuh berlebihan sekali gitu. Tapi cintanya juga banget-bangetan sekali. Pernah coba minum obat aku banyak juga, terus aku pernah mau loncat juga, terus aku pernah mau kecelakaan juga. Terus aku sempat mikir kayak, apa gue suruh orang ya bunuh gue? Jadi kayak keluarga gue gak nolongso amat gitu loh, mikir gue bunuh diri. Mood aku gak stabil sekali. Terus mengganggu produktivitas banget. Kemudian, apa yang harus kamu lakukan ketika mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan? Kamu dapat meminta bantuan psikolog dan pihak profesional lain. Ingat, jangan sampai membuat diagnosa sendiri ya. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila kalian memiliki saran, kritik, ataupun pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.